untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik khususnya dalam kegiatan, agenda, dan sistem pembelajaran yang ada di SMA Santo Petrus, khususnya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini, nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan, dan nanti juga saya akan memperkenalkan pimpinan yang ada di unit SMA Santo Petrus, serta Bapak Ibu Wali kelas yang membina di kelas 12, dan nanti juga kita akan mendengarkan informasi terkait program sekolah tahun pelajaran 2021-2022, dan nanti Bapak Ibu orang tua juga kami beri kesempatan untuk menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin disampaikan. Baik, Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, kita mengambil sikap hikmat untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk dengan hikmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Nerius. Kepada Pak Nerius, dengan hormat saya persilahkan. Silakan Pak Nerius. Mohon maaf, Pak Nuri, apakah suara saya terdengar? Dengaran Bu, langsung atau Bu Lucy aja langsung Bu. Oh iya, biar saya aja Bu Imuna ya. Baik Bapak Ibu dan orang tua siswa yang terkasih, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu secara virtual. Allah Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami akan memulai kegiatan sosialisasi program sekolah. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah semua yang hadir dalam kegiatan ini. Berkati juga jalannya kegiatan ini dari mulai awal hingga akhir. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kegiatan yang akan kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi sesama, terlebih untuk peserta didik yang dipercayakan orang tua kepada kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lucia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pimpinan yang ada di unit SMA Santo Petrus serta Bapak Ibu wali kelas yang membina di kelas 12. Kepala Sekolah SMA Santo Petrus, Bapak Nuri Simarona ST, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Wahyu Indah Sulistijowati SEME, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Dr. Anda Lucia Triatmi Astuti, MPD, Wali Kelas 12 MIPA 1, Bapak Sandi Eskom, Wali Kelas 12 MIPA 2, Ibu Francisca Rihardini SSI, Wali Kelas 12 MIPA 3, Bapak Franciscus Saverius Nicholas Mulyawan ST-MPD, Wali Kelas 12 MIPA 4, Bapak Dr. Andus Dominikus Savio Pratikna, MPD, Wali Kelas 12 IPS 1, Bapak Nerius Tadius Ruswiyardi, SS, Wali Kelas 12 IPS 2, saya sendiri, Ibu Bonaventura SPD, Wali Kelas 12 IPS 3, Bapak Masintong Siregar SPD, Wali Kelas 12 IPS 4, Ibu Puspa Wardani SPD, Wali Kelas 12 IPS 5, Ibu Puji Lestari SPD. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta didik sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi tentang paparan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Santo Petrus. Kepada Pak Nuri, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Bu Bona. Yang saya hormati Ibu Wahyu Indah Sulistiyowati selaku Wakil Kurikulum dan saya banggakan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Lucia Triatmi Astuti selaku Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu wali kelas yang hadir dalam sosialisasi ini, Bapak Ibu orang tua peserta didik ya, yang kami hormati dan kami kasihi. Terima kasih atas kehadiran dalam sosialisasi program sekolah tahun pelajaran ini. Ya, semoga kita senantiasa sehat, dilindungi, dan terjaga keselamatan kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dan anak-anak yang mendampingi Papa Mama, ayah bundanya, Bapak Ibu, ya kita akan fokus pada beberapa bagian di program sekolah, ya. Nanti kita lebih banyak waktu supaya lebih banyak waktu untuk kita diskusi yang menjadi bahan tanya jawab kita, ya. Baik Bapak Ibu, materi sosialisasi sudah handout-nya ya, Bapak Ibu bisa meminta putra putri Bapak Ibu untuk mendownload dari kalender akademik, ya, di mana putra putri Bapak Ibu tergabung dalam kalender akademik di Google Calendar kita. Ya, sudah kami attach di sana, silakan dibaca lengkapnya. Karena kalau kita ikuti seluruh handout yang ada itu waktu kita sangat tidak mencukupi ya Bapak Ibu. Baik. Nah, dalam menyusun program sekolah kami memiliki rasional mulai dari visi dan misi sekolah yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui, apalagi putra putri Bapak Ibu sudah di kelas 12. Ya, kemudian dalam rancangan berdasarkan visi dan misi pada tahun ini kami merancang rencana pertumbuhan rancangan pertumbuhan 1 tahun. Ya, ini adalah sebuah rencana kerja sekolah yang kami laporkan kepada pihak yayasan. Ya, kemudian kami rumuskan menjadi tujuan sekolah. Nah, dari tujuan sekolah itu kami akan capai melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan di sekolah khusus untuk kelas 12 ini memang kelas yang memang harus benar-benar siap untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nantinya. Maka oleh sebab itu, kegiatan terdekat yang mungkin masih ingat adalah vaksinasi kedua ya, putra putri Bapak Ibu nanti masih sementara ini dari dinas sudah dijadwalkan tanggal 7 September, nanti akan kita informasikan kembali ya. Kemudian apabila Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, tolong dicek di Peduli Lindungi, cek
sertifikat vaksinasinya yang pertama, apakah sudah ada atau belum. Ya, kalau tidak nanti tolong hubungi kontak yang ada pada aplikasi Peduli Lindungi, ya, supaya untuk memastikan vaksinasi putra-putri Bapak Ibu itu nanti lengkap setelah tanggal 7 September. Oke. Kemudian yang kedua adalah EduFair. Jadi EduFair, SMA Katolik Santo Petrus akan melaksanakan EduFair bekerjasama dengan perguruan tinggi ya se-Indonesia, ya itu sekitar bulan Oktober, tapi secara virtual Bapak Ibu, tidak secara tatap muka, tapi secara virtual. Ya, nanti akan diagendakan dalam jadwal kalender. Dan yang ketiga adalah persiapan untuk melaksanakan proyek akhir sebagai syarat, salah satu syarat menyelesaikan seluruh pendidikan di SMA Katolik Santo Petrus ini. Ya, nah untuk lebih fokusnya Bapak Ibu kita melihat pada perwujudan program sekolah. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 bagian, mungkin kita fokuskan benar-benar pada bagian model pembelajaran yang selama ini nanti akan berhubungan dengan langkah berikut proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ya, baik. Model pembelajaran kita mungkin Bapak Ibu, apalagi anaknya udah kelas 12 sudah tahu bahwa kita melaksanakan asesmennya itu menggunakan asesmen berbasis pada formatif. Jadi artinya penilaian utama ada di proses, ya bukan di akhir. Ya kalau kita zaman kita dulu kita penilaian akhir yang menjadi acuan keberhasilan tidak berhasilnya seorang anak. Nah sekarang kita tidak bisa lagi mengacu pada itu ya Bapak Ibu. Kita benar-benar melihat bagaimana proses perjalanan, proses belajar anak, ya sehingga dia menggapai kemampuannya. Ya, jadi bukan dinilai dari angka-angka lagi, tapi benar-benar kita harus menilai secara komprehensif. Maka kita mengacu pada assessment S dan for learning, ya bukan of learning. Nah, untuk assessment of learning itu sendiri kita lebih fokus pada hanya untuk mengukur ketercapaian dan konsistensi belajar daripada anak. Ya, jadi apakah dia konsisten karena dari proses itu dia bagus, ya secara logikanya kalau dia bagus prosesnya pasti akhirnya akan bagus. Nah, dalam asesmennya juga kita tidak mengakses dalam bidang tertentu, tapi kita sifatnya komprehensif Bapak Ibu. Jadi untuk asesmen sekolah kelas 12 itu kita lakukan secara komprehensif. Ya, kita ujinya pun bukan uji per mata pelajaran. Ya, uji per mata pelajaran ada dilakukan di mata pelajaran selama proses pembelajaran, tapi nanti untuk asesmen sumatifnya itu kita lakukan secara komprehensif dan terintegrasi melibatkan berbagai mata pelajaran dalam satu paket soal. Ya, jadi dia sifatnya terpadu. Jadi tidak lagi kita pisahkan menguji matematika, atau fisika saja atau ekonomi saja, geografi saja tidak. Tapi sudah menjadi satu kesatuan paket soal. Ya, jadi satu soal bisa saja mengandung beberapa mata pelajaran di dalamnya. Ya, dan lebih kita utamakan juga proses assessment itu menggunakan model-model pembelajaran yang berbasis pada masalah dan proyek, sehingga nanti kumpulan-kumpulan portfolio daripada anak-anak itu paling tidak menggambarkan pengalaman belajar daripada peserta didik kita ini. Nah, untuk ASBP Bapak Ibu nanti ini akan kita sosialisasikan tersendiri. ASBP itu adalah assessment akhir sekolah berbasis proyek. Itu nanti randomnya kita mulai di bulan Januari. Jadi nanti bulan Januari khusus untuk orang tua kelas 12 akan kita sosialisasikan kembali tentang asesmen akhir sekolah berbasis proyek. Karena proyek ini harus dilakukan selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nah, sampai pada plenonya nanti. Ya. Jadi anak Bapak Ibu itu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di SMA Katolik Santo Petrus. Nah, sedangkan kelas 12 tidak lagi mengikuti yang namanya mungkin pernah dengar asesmen nasional, karena asesmen nasional hanya diberikan pada kelas 11, itu pun disampel siswanya. Ya, jadi seluruhan siswa kelas 11 hanya dipilih 50 siswa, dipilih secara acak oleh sistem Dapodik di
oleh sekolah, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan membedakan asesmen sekolah pada tingkat kelas 10, 11 dan 12. Oke. Nah, berikutnya Bapak mau kita lebih tekankan pada learning management system kita. Ya, ini sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu tentang LMS kita di platform Google, Google platform, ya, yang boleh katakan kita mengambil pada yang terbaik untuk platform pembelajaran putra putri Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya fokus bicarakan tentang program sekolah kita yang dipersiapkan adalah tentang pembelajaran tatap muka, ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran tatap muka berdasarkan pada suatu keputusan bersama ya SKB 4 Menteri, ya Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca yang berada di bidang pendidikan, ya memang sangat saya sarankan untuk dibaca panduan pembelajarannya, ya supaya nanti kita orang tua dan siswa bisa benar-benar memahami bagaimana sih pembelajaran tatap muka terbatas itu harus dilakukan. Karena tanpa kerjasama orang tua, peserta didik, dan sekolah, maka bakal terdampak hal-hal yang tidak kita inginkan. SMA Katolik Santo Petrus dengan penuh kehati-hatian Bapak Ibu untuk melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Maka dalam survei kemarin, kami mengambil jauh ke depan tanggal 4 Oktober, itu tidak lain dan tidak bukan sambil melihat perkembangan yang ada. Di samping itu adalah penuntasan vaksinasi lengkap pada peserta didik kita dulu. Ya, walaupun vaksinasi bukan menjadi syarat untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, ini dalam panduan disebutkan wajib, tapi belakangan dibantah kembali, dibantahkan kembali, menyatakan bahwa tatap muka terbatas tidak wajib vaksin. Nah, itu dia. Ya, kadang regulasi dari pemerintah berubah-ubah, maka kita harus bijak dalam menyikapinya, Bapak Ibu. Dulu zona merah tidak boleh buka sekolah, tidak boleh ada pembelajaran tatap muka. Sekarang boleh. Nah, ya kan? Boleh 25%. Zona orange 50%. Nah, itu untuk menyikapi itu kita perlu kehati-hatian. Ya, dan yang pasti sih satu-satunya yang bisa memiliki hak untuk memilih itu adalah orang tua. Tapi orang tua bukan berarti semata-mata orang tua yang mengambil keputusan, tapi ada diskusi, proses komunikasi yang baik dengan siswa, dengan anaknya dalam memutuskan memilih metode pembelajaran jarak jauhkah atau tatap muka terbatas. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, SMA Katolik Santo Petrus merancang pembelajaran tatap muka terbatasnya sedemikian rupa hanya fokus pada mata pelajaran kelompok C, yaitu kelompok peminatan Bapak Ibu, plus matematika wajib. Jadi totalnya ada 5 mata pelajaran. Ya. Lalu kedatangan shift-nya, model shift pembelajarannya itu kita mengacu pada model shifting, ya. Dengan pola 4-3-3 ini kalau kelas 10 dan 11 terlibat. Tapi kalau kelas 10 dan kelas 11 saat ini karena belum vaksin, maka kita lebih prioritaskan untuk kelas 12. Nah, kelas 12 kalau yang kemarin sudah menyetujui ya dan cukup banyak yang menyetujui, maka mohon perhatian untuk Bapak Ibu segera mempersiapkan putra-putrinya, semoga nanti pada waktunya itu kita sudah bisa melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas ya, khususnya untuk dalam hal ketertiban dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya, karena Bapak Ibu nanti akan yang setuju nanti akan ada satu surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Bapak Ibu juga. Ya, jadi tidak serta-merta langsung datang anaknya. Nah, setelah menandatangani surat pernyataan menyetujui anaknya untuk pembelajaran tatap muka terbatas, baru kita laksanakan. Ya, terus dalam satu kelas kita hanya membatasi 10 sampai 12 siswa. Ya, tidak bisa kita ikuti seperti yang disampaikan oleh pemerintah maksimum 18, nanti jarak antar anak itu jadi tidak terpenuhi.
Ya, kita harus hati-hati itu Bapak Ibu ya. Karena nanti bukan hanya ini berhubungan dengan anak Bapak Ibu, juga berhubungan dengan Bapak Ibu di rumah, keluarga di rumah, Bapak Ibu guru, ya. Sekolah sudah mempersiapkan semua protokol yang disyaratkan oleh pemerintah. Daftar isian sudah kita penuhi, ya hanya saja kita menunggu persetujuan dari orang tua. Nah, mode shifting ini nanti kita akan membedakan antara yang masuk IPA dan IPS. Jadi kelas IPA dan IPS, ya. Kemudian kelas yang tersedia yang memang kita batasi juga, ya, karena kemungkinan besar di SMA Santo Petrus di yayasan kita itu bukan hanya SMA, ya mungkin unit lain juga membuka. Jadi untuk menghindari kerumunan besar itu, maka kita harus mengatur jam sedemikian rupa ya Bapak Ibu. Tetapi bagi yang tidak memilih untuk tetap tatap muka atau tetap online, sama dilayani juga. Ya, sama dilayani di rumah juga. Ya, online di rumah enggak masalah. Karena yang belajar tatap muka tetap nanti pulang, dikasih waktu di sini, kembali ke rumah untuk melanjutkan pembelajaran online. Karena kita menganut pada model blended learning. Ya Bapak Ibu ya, jadi hak belajar anak Bapak Ibu harus benar-benar dipenuhi. Jadi pertemuan tatap muka terbatas itu bukan seperti belajar seperti normal dulu lagi, ingat Bapak Ibu. Ya, karena dengan model flip classroom kita, anak-anak ke sekolah itu benar-benar memang ada satu permasalahan belajar dia. Maka diperlukan kehadiran guru sebagai fasilitator dan mentor ya untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam memahami sebuah materi belajar. Ya, tapi online tetap jalan. Nah, di sini harus ada komitmen juga untuk anak-anak. Ya, apalagi yang kau datang dari luar kota memang harus menyiapkan tempat tinggal ya dan sebagainya, terus harus mematuhi protokol dengan baik. Ya, apalagi tentang tata tertib, jadi pakaian, ya penampilan harus benar-benar penampilan pelajar, ya putra-putrinya, ya tidak ada lagi yang namanya rambutnya belang, ya atau rambutnya gondrong-gondrong, tidak diperkenankan untuk sekolah. Kalau misalnya tidak memenuhi komitmen tersebut, tetapi orang tua setuju dia tetap muka, kita tidak akan layani. Ya, jadi kalau tidak tertib, maka kita juga tidak akan melayani pembelajaran tatap muka. Jadi kita akan layani yang benar-benar sudah orang tua izinkan dan punya komitmen dan sudah menandatangani pernyataan komitmen untuk mengikuti protokol kesehatan secara ketat selama proses pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, mungkin ini yang menjadi fokus kita ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita yang lain saya yakin sudah tahu tujuan apa sih yang kita ingin capai dari sebuah model pembelajaran. Ya, kita ingin menunjukkan membangkitkan aktifan siswa, ya kenyamanan siswa dalam belajar, terus bagaimana siswa selalu terdorong ya untuk belajar. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan supaya kita ada waktu yang cukup untuk melakukan proses diskusi ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang lain silakan Bapak Ibu nanti melihat pada handout kita ya ada berbagai informasi prestasi yang dicapai oleh peserta didik kita. Ya, terus siswa-siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri ya itu dengan predikat yang baik ya yang cukup membanggakan kita ya. Di swasta juga sama mendapatkan beasiswa dan sebagainya ya. Bapak Ibu silakan mengakses di smapetrus.net, di website kami banyak informasi yang bisa memenuhi rasa keingintahuan Bapak Ibu terhadap program pembelajaran yang ada di SMA atau Santo Petrus. Mungkin demikian Bu Bona. Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih. Ingat semua sekolah kita tetap bersemangat. Mari kita sama-sama wujudkan mewujudkan anak-anak kita untuk menjadi manusia yang saleh dan terpelajar. Dan jangan lupa akan semua sekolah Katolik universal, non sekolah set vitae decimus. Belajar bukan semata-mata untuk pengetahuan, tapi untuk kehidupan. Baik. Berkati. Terima kasih Pak Nuri untuk informasinya.
Baik, Bapak Ibu orang tua peserta didik, untuk sesi ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Boleh berbicara langsung atau memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar. Ya. Mohon maaf Pak, di dalam namanya, di dalam nama profil Zoom-nya iPhone 2, mungkin Bapak yang menggunakan username iPhone ingin menyampaikan sesuatu Pak, sepertinya tadi memberikan instruksi. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Selamat siang Bapak Ibu dari Ya. SMA Petrus. Ya, selamat siang Pak. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bapak Nuri Simaruna sebagai Kepala Sekolah SMA Petrus. Ya. Selamat siang, Pak Edison. Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Nuri tadi telah sampaikan program-program pendidikan sekolah yang mana pada saat ini adalah sangat kita khawatir Pak dengan tatap muka karena adanya virus pandemi COVID-19 ini. Namun kami percaya kepada Bapak sebagai pendidik untuk anak-anak kami Pak, kami percayakan di mana akan ada rencana pertemuan tatap muka terbatas ya untuk SMA kelas 2 Santo Petrus. Oh, perkenalkan nama saya Pak Edison Simbolon Pak ya, sebelumnya minta maaf orang tua dari MRS Awati. Silakan. Iya Pak, ya. Jadi program-program yang Bapak sampaikan Pak, kami sangat bangga ya, ada tatap muka terbatas dan juga ada kombinasi dengan online juga Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Cuma kami Pak khawatir gini Pak, dalam pertemuan tersebut anak-anak kami pada saat tatap muka di sekolah, tahulah Pak remaja-remaja ini Pak, egoisnya sangat tinggi. Nah kadang-kadang mereka udah berkumpul, kita ingat dulu waktu SMA Pak ya, tidak peduli lagi sama-sama teman, bergaul. Nah, untuk itu Pak, saya mau tahu Pak Nuri, nanti apa rencana Bapak untuk anak-anak kita dalam pertemuan di sekolah nanti, mereka Bapak tetap jaga prokes mereka Pak, begitu Pak. Itu yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edison. Silakan Pak Nuri. Baik, terima kasih Pak Edison. Ya, saya sangat merasa bangga dengan Bapak selaku orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di SMA Santo Petrus. Ya, kami sangat penuh kehati-hatian itu tadi Bapak. Kami sudah sering berulang kali. Bukan ketakutan untuk membuka sekolah, tapi kehati-hatian. Jadi mungkin ada yang mengatakan, Petrus sekolah-sekolah lain sudah buka, kita tidak buka. Tapi Petrus tidak buka, takut kali. Ya, bukan soal takutnya. Ini berhubungan dengan nyawa manusia. Ya, maka di jadwal shifting kita Pak Edison khususnya untuk Bapak Ibu juga yang lain, ini kita tidak ada istirahat. Jadi anak-anak ke sekolah itu harus sudah siap ya dengan bekal kalau misalnya mau bekal ya, dan karena tidak ada jam istirahat, begitu selesai mereka kita arahkan secara bergiliran itu untuk meninggalkan sekolah. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita di sini ya, karena kita kasih waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk sampai ke rumah dia. Ya, tapi khawatirnya nanti ngumpul dulu lah di luar sekolah ini yang kadang kita tidak mampu mengawasinya, Pak. Dan mungkin kita minta guru-guru kita jaga di setiap kafe yang ada di Pontianak ini gitu. Banyak kan, apalagi kalau mungkin yang sekitar sekolah masih bisa kita awasi. Tapi yang kalau di luar itu sudah sulit sekali. Maka ini mohon kebijakan dari Bapak Ibu orang tua siswa, ya, Pak Edison misalnya dalam memutuskan apakah bersedia anaknya tatap muka atau tidak. Karena nanti dalam proses belajar
sama aja prinsipnya, mereka belajar. Yang tidak tatap muka juga tetap belajar di rumah. Ya, sama, bahannya sama, gurunya juga sama. Ya, kalau di sekolah ya sama, gurunya sama. Oh, berarti seakan-akan gurunya bisa dua ya, bukan. Kita ada pakai model tertentu nanti yang di mana anak di rumah maupun di sekolah sama-sama mendapatkan proses belajar yang sama. Itu ya Pak Edison ya. Kekhawatiran kita sama Pak, kita akan tetap menjaga itu. Ya, maka mohon kerjasama lah. Ya, anak-anak kita tidak boleh bandel juga, karena kalau misalnya kita ya bandel boleh kita, tapi jangan sampai melanggar etika dan mengorbankan keselamatannya itu. Itu yang kita ingatkan terus. Ya, demikian Pak Edison, mungkin bisa menjadi jawaban yang memuaskan untuk Bapak. Iya, terima kasih Pak Nuri. Bagaimana Pak Edison, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Terima kasih Pak Nuri dan juga Ibu Bona. Saya sudah cukup puas Bu. Anak kami serahkan selama pendidikan di sekolah, kami serahkan anak kami ke SMA Santo Petrus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edison. Baik, Pak Nuri, di sini juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar terkait fasilitas kesiapan tatap muka terbatas nanti. Apakah wastafel, kemudian sabun sudah tersedia? Ya. Saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekolah membuka pertemuan tatap muka, menyelenggarakan pembelajaran tatap muka itu tidak sembarangan. Bapak Ibu harus memenuhi daftar isian yang sudah disyaratkan oleh pemerintah. Jadi daftar isian itu sampai pada detail barang-barang yang ada, itu semua harus disiapkan ya Bapak Ibu. Ya, jadi contoh apa yang namanya wastafel semua sudah siap, sabun oke, masker juga. Kadang kita ada siapkan cadangan juga untuk anak-anak. Ya, ya. Kalau masker kelas 12 kalau tidak salah sudah dibagikan pada waktu belum ya. Mungkin nanti kita akan bagikan. Ya, karena ada jatah masker dari sekolah juga, khusus masker kainnya. Ya, nanti juga kita cadangkan masker medisnya. Ya, memang kita siapkan. Ya, kalau ada yang lupa bawa, ya, lupa bawa untuk ini. Jadi nggak usah khawatir, ya, kami menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ya, maka kami juga mengatur regulasi yang mungkin lebih ketat dari yang diregulasikan oleh pemerintah. Nah, hanya saja setelah dari sekolah itu yang sebelum ke sekolah dan setelah sekolah itu yang perlu kita jaga komitmennya Bapak Ibu. Ya, jadi mamanya itu Pak Anderson ya, mamanya Anderson atau papanya Anderson. Nah berikutnya nanti ada mamanya Rio ya. Nah untuk keringanan SPP sementara ini silakan mamanya atau papanya Rio ajukan ke sekolah ya, karena ada kriterianya juga kita dalam pemberian keringanan. Ya, karena memang juga ada masalah pendanaan di sekolah kita. Terus terang Bapak Ibu, selama ini sekolah SMA Santo Petrus memberikan keringanan itu juga berdasarkan dari bantuan para donatur, ya, dan dari para Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru kami ini jangan Bapak Ibu lihat hanya begini saja, tapi mereka juga memberikan sumbangsih kepada anak-anak yang memang kesulitan dalam biaya pendidikan. Ya. Jadi kami tidak lepas tangan begitu saja. Nah, tapi berhubung sekarang kondisi donatur yang biasa membantu kami juga mengalami ya sebuah penurunan, yang mudah-mudahan ya masih bisa membantu, tapi kebanyakan memang sudah mulai berkurang. Ya, nah itu yang kita bantu benar-benar kita seleksi Bu. Ya memang benar-benar yang memang kita bisa bantu itu berdasarkan pada kondisinya. Ya, itu. Kalau misalnya masih punya ini gadget segala macam, bermotor segala macam, aduh kita kadang-kadang mikir juga tuh Bapak Ibu guru banyak juga yang hanya mengandalkan ini ya, ya sudah membantu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuan juga dari Bapak Ibu. Mungkin keringanan yang bisa diberikan ya dispensasi waktu. Kalau untuk sampai angka tertentu enggak bisa, kita hanya bisa mendistribusikan sejumlah dana yang kita dapatkan dari para donatur. Nah, ada juga donatur yang meminta langsung memfasilitasi anak yang akan dibantu ya Bapak Ibu. Jadi kami biasanya ada donatur meminta data anak, tapi kami tidak pernah tahu dia bantu tapi dia tidak ingin diketahui gitu.
Ya, banyak juga, ada yang juga seperti itu. Ya, nah puji Tuhan lah, selama ini cukup banyak yang bisa kita bantu, walaupun tidak banyak ya Bapak Ibu. Karena kondisi yang kita alami juga sama, ya. Jadi Bapak Ibu guru juga mengalami kondisi yang sama, jadi tidak beda dengan yang kalau misalnya dalam keadaan normal gitu ya Bapak Ibu ya, ya khususnya Mama Bapak Vario. Terima kasih. Ya silakan aja nanti tanyakan pada koordinasikan kepada Bu Lucia apa sih syarat-syaratnya. Ya silakan. Ya. Terima kasih. Ada Baik. lagi ya? Ada lagi Pak Nuri, ini terkait vaksinasi. Oh, Pak Untuk Sukiman. jarak vaksin pertama dan kedua, kenapa 5 minggu? Kan setaunya harusnya umumnya itu 3 minggu. Ya baik. Pak Sukiman, kami sudah tanyakan para dinas. Itu akibat gini Pak, akibat apa? Stok vaksinnya Pak. Jadi menyebabkan itu terkendalanya tadi. Memang aturannya kita 31 Agustus tuh. Ya kalau kita hitung 31, ya 30, 31 gitu. Ya, tapi karena dari sananya mengatur sedemikian rupa karena mungkin stok vaksinnya, Pak. Ya, jadi selama ini kalau kita lihat dari daftar vaksinasi itu semua mengalami pergeseran waktu. Ya, 1 pekan paling lama. Ya, Pak Sukiman, jadi bukan hanya sekolah kita, jadi semua sekolah mengalami. Ya, kalau tidak salah kemarin di SMA 1 juga mengalami. Malah ada beberapa SMA yang kemarin baru-baru pekan ini kalau tidak salah tuh ada ditunda karena stok vaksin kurang gitu. Ya, semoga SMA kita tidak lagi tiba-tiba batal ya, Pak. Ya kemarin kan sempat tiba-tiba batal, kita udah siap semua. Sorenya disebutkan habis vaksin, aduh, vaksinnya habis stok, aduh, kita jadi bubaran ya baru kemudian diberitahu kembali untuk dilaksanakan. Ya. Baik. Baik. Mungkin demikian Pak Supriman ya. Iya. Baik Pak Nuri. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari mamanya Karon Angel. Ini terkait tentang penilaian. Apakah ada perbedaan penilaian untuk siswa yang belajar tatap muka dengan siswa yang mengikuti pembelajaran secara online? Baik. Mungkin Bu Wahyu ya. atau Silakan Bu Wahyu mungkin bisa bantu ya. Ya. Terima kasih Bu Bona. Baik, untuk pertanyaannya ini ya bisa saya bantu untuk menjawabnya bahwa untuk penilaian seharusnya memang tidak ada perbedaan ya Ibu Bapak. Nah mungkin perbedaannya hanya tempat belajarnya saja. Jadi ada siswa yang belajar tatap muka di sekolah dan masih ada siswa yang belajar secara online dari rumah ya. Jadi untuk penilaian tidak ada maksudnya tidak ada perbedaan ya Ibu Bapak. Jadi kalau seandainya ada pengujian ya tentunya yang di tatap muka ada pengujian, yang di online juga ada pengujian. Kalau misalnya ada penugasan tentunya bentuk penugasannya juga sama ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk penilaian. Demikian jawaban saya. Terima kasih Bu Bona. Terima kasih Bu Ayu. Di sini juga ada beberapa pertanyaan Pak terkait SPP, kemudian kehadiran siswa saat pembelajaran tatap muka nanti yang sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Nuri juga. Ya Bapak Ibu, jadi memang untuk pembelajaran tatap muka terbatas nanti itu tidak seluruh siswa yang ikut serta dalam satu kelas itu. Nah, kemudian ada yang bertanya tentang SPP lagi nih Pak. Bagaimana Pak Nuri? Tentang diskon SPP belum pernah kami. Oh ya, yang tentang dari mamanya Angel ya, Angel ini Angel apa ini? Angelika ya. Angelina Yang. Oh ya, Bu tidak, Bapak Ibu tidak perlu ya, itu tidak wajib. Yang wajib tatap muka, bukan wajib sih, yang mau ikut tatap muka, Bapak Ibu setuju atau tidak ikut tatap muka. Kalau setuju silakan datang ke sekolah, kami layani sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu ya, jadi tidak ada wajib Bu ya, tidak wajib ya, itu pilihan. Jadi seperti yang disampaikan tadi dalam pokok bahasan di pedoman pembelajaran pembelajaran di masa pandemi itu, orang tua berhak menentukan model belajar bagi anaknya ya. Dan sudah disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, tidak ada yang membedakan penilaian sama, yang beda lokasinya aja belajarnya ya. Mungkin belajar di sekolah dengan belajar di rumah ya sama aja, sebenarnya materi yang diberikan juga sama. Ya, tidak ada yang jadi penilaian di sini
benar-benar objektif untuk anak Bapak Ibu, tidak ada berdasarkan pada lokasi, ya. Nah, mengenai SPP naiknya 2 kali lipat, maaf Bu, 2 kali lipat maksudnya gimana ya? Selama ini sih setahu kami SPP tidak ya, SPP tetap selama 3 tahun belajar ya Bu di SMA Katolik Santo Petrus, dia tidak mengalami kenaikan. Nah untuk diskon SPP boleh katakan memang yayasan tidak memberikan diskon langsung, tapi memberikan bantuan pada memang orang tua siswa yang sangat-sangat membutuhkan dengan cara mengirimkan surat permohonan. Ya, yang selama ini kami ketahui, karena Bapak Ibu terus terang ya, SMA Katolik Santo Petrus dalam pengelolaan uang SPP itu semua berada di yayasan, bukan di unit ya Bapak Ibu ya. Jadi terus terang di SMA tidak menerima sepeser pun proses pembayaran dari SPP itu. Jadi SPP itu sudah di-handle oleh yayasan, kami melaksanakan secara operasional. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kami tidak menyampaikan ini, kami selalu sampaikan kepada pihak yayasan tentang mungkin ada bantuan keringanan atau apa pada peserta didik, pada orang tua peserta didik. Tapi arahan dari yayasan kemarin surat edaran terakhir ya silakan untuk mengajukan surat permohonan. Nanti surat permohonan itu akan diverifikasi, divalidasi supaya nanti bisa diputuskan oleh ketua yayasan, ya Bapak Ibu. Ya. Terus kalau anak kena COVID, kalau menurut kalau kita baca artikel ilmiah yang ada sampai kemarin yang ada kita lakukan webinar juga ya Bapak Ibu tentang vaksin itu, kalau kena vaksin itu kalau tidak salah 3 bulan baru boleh divaksinasi. Kalau kena COVID, maka 3 bulan baru bisa. Kalau dia sudah vaksin pertama, kemudian waktu dia menjelang vaksin kedua, dia kena COVID, maka dia harus juga menunggu 3 bulan untuk vaksin keduanya, Bu. Ya, sama. Oke. Jadi kalau proses vaksin ini yang kena COVID kurang lebih 3 bulan. Ya. Dan untuk tatap muka tidak ini Bu, tidak syaratnya harus vaksin. Yang pasti sehat. Sehat. Terus saya langsung jawab aja Bu Bona di sini ya. Iya Pak, silakan Pak. Oh ya, tadi mamanya atau papanya Fidelia Adeline ya, tidak ada jam istirahat memang Pak, karena kantin tidak buka, jadi ke sekolah sudah siap belajar aja, bukan untuk ini lagi kongko-kongko atau apa, ya, dan dibatasi waktunya kan dari jam 7.30 sampai pertama jam 7.30 sampai jam 10, shift kedua jam 8 sampai jam 10.40. Kemudian serentak 12.20 mulai belajar online lagi di rumah sampai jam 3 sore. Jadi tidak ada waktu istirahat di waktu pembelajaran tatap muka, tidak ada istirahat. Ya, jadi anak-anak harus bawa bekal, nanti di kelas mereka makan sendiri ya, karena memang di kelas juga sudah diatur kapasitasnya hanya bisa 10 sampai 12 karena tadi untuk tempat makan juga mau tak mungkin kita kasih keluar, kalau keluar pasti kerumun Bu, Bapak Ibu, pasti nanti takutnya klaster ya. Makan di kelas. Nah, baik, jadi kita atur. Ya, semoga informasi ini bisa diterima. Terus ada lagi. Ya, ini tentang mekanisme pembelajaran tatap muka terbatas, Pak. Apakah ada kriteria? Oh, tidak Bu, tidak ada kriteria, semua berhak orang tuanya. Sementara ini kita kelas 12 fokusnya mengapa? Karena kita beri kesempatan untuk vaksinasi lengkap dulu. Walaupun itu tidak menjadi syarat ya Bapak Ibu ya. Jadi vaksinasi itu kata Mas Menteri tidak menjadi syarat, tapi dalam pedoman itu jadi syarat. Jadi kita harus hati-hati menyikapinya ini. Ya. Jadi kita menyikapi hati-hati ya. Jadi untuk SMA Katolik Santo Petrus mengapa kita mengambil jarak yang cukup jauh untuk tatap muka, tidak di bulan Agustus atau September, tapi di Oktober itu pun masih dalam rencana sambil melihat apakah ada perubahan di September ini, ya. Nah, itu tidak ada ini Bu, tidak ada kriteria apapun.
Yang penting kemarin sudah isi survei kalau memang bersedia, dan tapi setelah sosialisasi ini pun mungkin yang tadinya Bapak Ibu menjawab iya untuk ikut tatap muka, tapi berhubung dengan kondisi tadi ya, dan dengan kompromi dengan anak itu tadi, diskusi dengan anak, ya mengubah menjadi tidak, jadi artinya tetap online, enggak masalah, beritahu aja wali kelas. Demikian juga yang tadinya mungkin mau online, tapi karena merasa aduh saya udah maunya tatap muka, ya silakan sampaikan kepada wali kelas juga. Ya, sementara saat ini data kami terima itu kurang lebih yang mau tatap muka itu cukup banyak Bapak Ibu. Cuma jangan lupa kalau mau tatap muka berarti otomatis harus memenuhi tata tertib pada saat tatap muka, karena tata tertib bukan lagi seperti waktu online. Ya. Jadi makan juga harus Bapak Ibu harus siapkan dari pagi, jangan sampai mereka singgah nanti pulang sekolah atau di mana nanti singgah untuk makan segala macam malah membawa penyakit ke rumah kan. Ya, kita berupaya untuk menghindari itu. Terus kita jalankan protokol di sekolah, setelah selesai kelas itu digunakan juga kita melakukan proses disinfeksi. Ya, kita proses disinfeksi juga Bapak Ibu, sudah ada satgas kita yang melaksanakan itu. Ya. Ya. Oke, ya ada lagi yang tanya tentang jamnya tadi ya. Iya Pak. Betul Pak ya. Jadi seminggu masuk sekolah berapa hari? 5 hari Pak. Jadi kalau kita mau buka tatap muka, no salang-alang sehari, seminggu 2 kali atau 3 kali. Kecuali kalau sudah kelas 10-11 terlibat. Kalau 10-11 terlibat, maka kita batasi 1 pekan untuk siap kelas 12 hanya 4 hari. Ya, kelas 11 3 hari, kelas 10 3 hari. Jadi kalau sementara kita belum melibatkan kelas 10 11 ini, hanya kelas 12, maka kita 5 hari. Jadi setiap hari anaknya datang. Cuma gini Bapak Ibu, nanti kita akan atur lagi, kemungkinan setiap hari tapi pekan ini bergantian gitu. Ya karena banyak, kita harus membatasi jumlah di kelas tadi. Ya. Jadi bisa saja mungkin pekan ini anak putra-putri Bapak Ibu yang masuk. Ya, mungkin pekan depan dia ikut online full, mungkin pekan ketiganya lagi dia masuk gitu. Kita atur lagi karena kita harus hati-hati Bu, bukan takut tapi hati-hati. Ingat baik-baik. Kalau ada yang sempat, nah ini yang kita khawatir mamanya Karen. Terima kasih Pak Nuri. Kalau ada anak sempat terpapar COVID dan memilih untuk belajar tatap muka, tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kami agak dilema ya Bapak Ibu. Apakah nanti malah jadi masalah lagi? Masa harus ke sekolah tes PCR dulu, harus membawa tes paling dekat antigen. Wah itu malah merepotkan lagi kan? Maka yang itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu, kejujuran ya dari Bapak Ibu. Kalau anaknya ada sakit atau apa, janganlah izinkan dia masuk. Ya, untuk menjaga, karena kan dia bukan hanya menjaga dirinya, dia juga harus menjaga orang lain. Ya Bapak Ibu ya sangat sadis kalau dia sampai dia tahu dia sakit, dia punya COVID, dia datang ke sekolah, itu sangat luar biasa sadisnya. Ya itu sangat tidak baik. Ya Bapak Ibu ya, mohon bantuannya lah. Makanya anak-anak diharapkan tadi menghindari mereka untuk berkerumun tadi di sekolah. Memang kalau mau belajar benar-benar di sekolah, siapkan tempat yang sudah disiapkan, lakukan dengan tertib, selesai belajar secara bergantian juga kita pulangkan mereka. Hanya gitu kalau misalnya ibu bapak memilih untuk anaknya PTM terbatas. Ya. Terus untuk anak IPS, mapel termasuk tatap muka. Mapel silakan ditanyakan pada anak bapak ibu, namanya mapel peminatan ya. Jadi kelompok peminatan ya Bapak Ibu ya. Ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah minat plus matematika. Ya, jadi ada 5 mata pelajaran. Terus ada lagi apakah setiap hari setelah jam belajar udah dijawab ya Bapak Ibu. Ya, ini tentang vaksin Pak. Jika vaksin pertama belum ikut, apakah di jadwal vaksin kedua peserta didik yang belum vaksin pertama bisa mendapatkan jadwal juga? Ya. Baik. Nanti gini Bapak Ibu, yang untuk vaksin ini kita
tunggu dakwah dari Polda aja yang kemarin belum vaksin pertama. Jadi kalau yang tanggal 7 nanti adalah vaksin kedua, supaya tidak mengganggu proses vaksinasi, mungkin nanti kita supaya serempak ya. Jadi kelas 12 yang belum vaksin pada waktu vaksin pertama di sekolah, jadi silakan ikut nanti penjadwalan dari sekolah untuk vaksin dari Polda, dari kepolisian daerah nanti akan disampaikan. Ya, nanti Bapak Ibu silakan hubungi wali kelas, beritahu wali kelas yang mungkin baru sembuh 3 bulan yang lalu kena, udah sembuh, siap vaksin, nah beritahu kepada wali kelas untuk didata. Nanti kita segera olah dan kita kirimkan datanya ke Polda, ya supaya bisa difasilitasi nanti vaksin pertamanya. Ya demikian, mungkin ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu orang tua ada lagi yang ingin disampaikan. Silakan Bapak Ibu, berbicara langsung juga nggak apa-apa. Maya, kembali ke yang tadi ya deh. Kembali ke yang lain. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Atau dari Bu Lucia atau Bu Wayu ada yang ingin ditambahkan Ibu untuk pertemuan hari ini? Cukup ya Ibu. Pak Nuri, bagaimana Pak? Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk Bapak Ibu orang tua yang telah hadir dalam kegiatan hari ini, dan kepada Pak Nuri, Bu Wahyu, Ibu Lucia, serta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, hubungan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua dapat terjalin semakin baik, dan semoga di lain waktu kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Jika Bapak Ibu orang tua ingin mencari tahu informasi lebih lanjut, Bapak Ibu boleh mengakses website kita di smapetrus.net. Di situ sudah banyak sekali informasi-informasi yang Bapak Ibu dapatkan pada akhirnya, dan jika ingin langsung menghubungi pihak sekolah, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak narahubung yang sudah kami sediakan di websitenya. Baik Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Siska. Kepada Ibu Siska, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bona. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerahiman ilahi, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini. Semua boleh berjalan dengan baik. Kami percaya pula bahwa apa yang telah dirancang dan disusun oleh tim sekolah untuk program sekolah ini, ada campur tangan bimbingan Tuhan yang terjadi agar semua berlangsung dengan baik. Karena dengan segenap hati, semua ini kami lakukan untuk pelayanan kepada anak didik kami, agar dapat maju berkembang meraih masa depan yang cerah. Bapa, kami juga berdoa mohon kesehatan dan perlindungan untuk siswa dan orang tua siswa, Bapak Ibu guru, serta semua orang yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Sudilah kiranya Engkau menjamah mereka yang sakit dan memelihara kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Seluruh doa ini kami haturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua peserta didik yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ayu, Bu Lucia, Bu Bona, Bu Titi. Ya, terima kasih Pak, Bu Lucia, Bu Ayu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak Hyung ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu wali kelas, Bu Suji, Terima kasih Pak. ya Pak Domi, ya, oke. Pak Herman juga ya.